sore itu, ketika mobil keluarga Pak Arman berhenti di depan sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu berdiri di lingkungan yang cukup tenang. Pagar besi hitam tinggi menjulang, halaman luas, dan yang paling mencolok adalah kolam renang biru berkilau di belakang rumah. Tampak indah meski langit masih mendung. Wah, bagus banget ya, lihat kolamnya, kayak di hotel, seru Rania, putri tunggal mereka yang baru berusia 11 tahun. Sambil berlari ke arah jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang. Pak Arman tersenyum tipis. Ia baru saja membeli rumah itu sebulan lalu dari seorang agen properti yang memberi harga murah dengan alasan pemilik lamanya pindah ke luar negeri. Rumah 2 lantai itu tampak kokoh, bersih, dan elegan. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali melihatnya, Bu Nita, istri Pak Arman, merasa ada sesuatu yang ganjil. Rumahnya bagus sih, tapi hawa di sini kayak dingin ya, gumamnya pelan sambil memeluk tubuh. Pak Arman tertawa kecil. Hujan kan baru reda, Nita. Wajarlah kalau dingin. Namun dalam hati kecilnya, ia juga merasa aneh. Rumah itu terlalu sepi. Tak ada suara burung, tak ada serangga di taman. Bahkan suara tetangga pun nyaris tak terdengar. Seolah seluruh area di sekitar rumah itu berada dalam sunyi yang dipaksakan. Malam pertama berjalan lancar, meski Rania beberapa kali mengeluh mendengar suara ceplak-ceplok air dari arah belakang. "Yah, kok kayak ada orang main air di kolam ya?" katanya dari kamar di lantai 2. Pak Arman turun ke bawah, menyalakan lampu taman, dan memeriksa kolam renang. Airnya tenang, tak ada riak, tak ada apapun. "Mungkin suara air hujan tadi, Nak." "Sudah, tidurlah lagi," ujarnya lembut. Tapi saat kembali ke kamar, ia sempat berhenti di jendela yang menghadap kolam. Di permukaan air yang memantulkan cahaya lampu taman, ia seolah melihat bayangan samar seorang anak kecil sedang duduk di tepi kolam. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Keesokan paginya, suasana berubah cerah. Burung-burung mulai terdengar dan udara pagi terasa segar. Bu Nita menata dapur, sementara Rania sudah memakai pakaian renangnya. "Aku mau coba kolamnya ya, Ma," katanya ceria. "Jangan terlalu lama, airnya mungkin masih dingin," jawab ibunya. Rania melompat ke kolam dengan tawa riang. Air berkilau di bawah sinar matahari. Dari dapur, Bu Nita sempat melirik keluar dan tersenyum. Tapi senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat Rania berhenti mendadak. Dia mengambang lalu menatap ke dasar kolam dengan wajah ketakutan. "Rania!" panggilnya panik. Rania tak menjawab. Ia perlahan mundur ke pinggir kolam dan naik. Tubuhnya
gemetar hebat. "Ma, ada sesuatu di bawah. Kayak tangan, Ma." Bu Nita langsung menarik tangan anaknya. Ia menatap air kolam, tapi hanya melihat pantulan dirinya sendiri. Sore harinya, Pak Arman memanggil seorang tukang servis kolam untuk membersihkan dasar. Mereka kira itu hanya ranting atau lumut. Namun, tukang itu seorang lelaki paruh baya dengan kulit gelap dan wajah serius. Baru menurunkan alat penyedot ketika tiba-tiba ia menariknya lagi dengan cepat. Wajahnya pucat pasi. "Pak, saya nggak bisa kerja di sini," katanya dengan suara bergetar. "Air kolamnya aneh. Saya ngerasa ada yang ngeliatin dari bawah." Pak Arman tertawa kaku. "Jangan bercanda, Pak. Baru juga dimulai." Tapi tukang itu hanya menggeleng. Matanya menatap tajam ke air biru yang tenang. "Kolam ini bukan kolam biasa. Saya sarankan Bapak jangan biarkan anak main di sini malam-malam." Tanpa banyak bicara, tukang itu membereskan peralatannya dan pergi tergesa-gesa. Bahkan ia lupa meminta upahnya. Malam kedua, suasana semakin mencekam. Rania tak bisa tidur dan memeluk ibunya erat-erat. "Ma, tadi aku dengar suara tangisan dari kolam. Suaranya kecil banget, kayak anak kecil," bisiknya. Bu Nita menatap jam di dinding. Pukul 2:10 dini hari. "Suara tangisan," ulangnya menelan ludah. "Iya, awalnya kayak tolong gitu loh, Ma." Bu Nita merinding. Ia memberanikan diri menengok keluar jendela kamar. Tapi hanya terlihat kolam renang yang gelap, tenang, dan seolah menatap balik. Ia memejamkan mata. "Ya Allah, lindungi rumah ini," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Bu Nita memutuskan menabur garam kasar di sekitar kolam. Kebiasaan yang ia pelajari dari ibunya dulu. Tapi saat menabur garam di ujung sisi barat kolam, garam itu tak tenggelam. Ia mengambang, membentuk pola aneh seperti lingkaran. Dan di tengahnya, permukaan air bergelombang meski tak ada angin. Tiba-tiba dari dasar kolam muncul gelembung-gelembung besar, disusul bau anyir seperti darah dan besi berkarat. Rania yang berdiri di belakang ibunya spontan menjerit, "Ma, lihat!" Di dasar kolam, samar-samar, tampak bayangan kecil seperti tubuh manusia terbaring miring. Namun, saat mereka berdua mundur, bayangan itu perlahan lenyap, meninggalkan air yang kembali jernih, seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya, Pak Arman akhirnya mengakui, "Aku juga beberapa kali lihat bayangan kecil di tepi kolam. Awalnya kupikir cuma halusinasi." Ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul rumah itu melalui agen properti. Yang ia tahu hanyalah rumah itu dibangun 15 tahun lalu oleh seorang arsitek terkenal yang meninggal mendadak. Pemilik setelahnya jarang menetap. Kebanyakan hanya menempati sebentar lalu
dijual kembali. Rumah ini sering berganti pemilik. Jelas agen itu ditelepon. Entah kenapa, selalu ada yang bilang, "Gak betah." Pak Arman mulai curiga. Ia mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mencari data lama. Di sana, seorang petugas tua menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Kalau Bapak mau tahu, sebelum berdirinya rumah itu, dulu tanahnya pernah dipakai kelompok tertentu. Dengar-dengar semacam sekte." "Sekte?" tanya Pak Arman dengan dahi berkerut. Petugas itu mengangguk, menunduk seolah takut pada kata-katanya sendiri. "Iya, warga sekitar menyebutnya sekte cahaya laut. Mereka sering bikin upacara malam-malam di tempat itu. Dan pernah ada kasus anak hilang." Pak Arman tercekat. "Anak hilang?" "Ya, gadis kecil, umur 8 tahun. Kasusnya gak pernah selesai. Sejak itu, tanah itu kosong lama. Sampai akhirnya dibangun rumah dan kolam renang itu." Suasana mendadak terasa dingin. Dalam benak Pak Arman, bayangan anak kecil di tepi kolam kembali muncul. Duduk diam, rambutnya menutupi wajah, dan air mengalir pelan dari jemarinya yang pucat. Malam itu, udara kota terasa aneh, terlalu dingin untuk bulan Oktober. Angin berhembus pelan melewati pohon-pohon palem di halaman belakang, membuat daun-daun kering bergetar di permukaan kolam renang. Rania tak mau tidur di kamarnya sendiri. Ia meringkuk di tengah antara ayah dan ibunya di ranjang besar kamar utama. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun. Awalnya, ia hanya mendengar suara biur-biur pelan dari luar jendela. Ia pikir mungkin ada kucing jatuh ke kolam. Tapi suara itu terus berulang, teratur seperti seseorang yang sedang berenang bolak-balik. Rania menegakkan badan dan menyingkap tirai. Matanya langsung melebar. Di kolam yang gelap itu, ada sosok anak perempuan dengan rambut panjang terurai, berenang perlahan ke arah tengah kolam. Tubuhnya pucat, gerakannya kaku, seperti boneka yang dipaksa menari di air. Rania ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu menatap langsung ke arahnya. Wajahnya tampak, bukan wajah manusia hidup, karena kulitnya kebiruan, matanya sayu penuh air, dan bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tidak bersuara. "Tolong aku." Rania memundurkan langkah. Ia tersandung dan menabrak tubuh ibunya. Ma, di kolam ada anak kecil." Bu Nita langsung terbangun. "Apa nak? Dia minta tolong, Ma." Bu Nita segera menyalakan lampu luar. Tapi ketika jendela dibuka, kolam renang itu kembali tenang, kosong. Hanya ada permukaan air bergelombang kecil. Keesokan paginya, Rania demam. Ia menggigil, wajahnya pucat dan terus mengigau.
Dia tenggelam di bawah kolam, ucapnya lirih berulang-ulang. Pak Arman yang panik memanggil dokter. Tapi setelah diperiksa, dokter hanya berkata, secara fisik dia sehat. Ya, mungkin cuma kelelahan atau ketakutan berat. Malamnya, saat Rania sudah tidur, Bunita berkata pelan, "Man, aku gak tenang. Kolam itu, kita harus lakukan sesuatu." "Apa maksudmu?" "Mungkin kita perlu panggil Ustadz. Aku ngerasa ini bukan hal biasa." Pak Arman awalnya menolak, tapi rasa takut yang terus menghantui mereka akhirnya membuatnya menyerah. Ia pun meminta bantuan Ustadz Rafi, tokoh agama di lingkungan mereka yang dikenal sering membantu hal-hal ganjil. Ustadz Rafi datang keesokan sore. Ia pria berusia sekitar 40-an, berwajah tenang, namun tajam matanya. Setelah sholat maghrib di ruang tengah, ia berjalan ke halaman belakang, menatap kolam dengan pandangan lama. Kolam ini tenang di luar, tapi dalamnya tidak, ucapnya perlahan. "Apa maksudnya Ustadz?" tanya Pak Arman. "Bisa saya lihat lebih dekat?" Mereka mengangguk. Ustadz Rafi duduk di tepi kolam, membaca beberapa ayat pendek, lalu menutup mata. Tak lama, ia membuka mata lagi dan menatap mereka dengan serius. Kolam ini menutupi sesuatu. Ada yang tertanam di dasar airnya. Bukan benda, tapi jasad. Bunita spontan menutup mulutnya. "Astagfirullah." Dan ruhnya belum tenang, lanjut Ustadz itu. Ia meminta agar ditemukan. Malam itu, Ustadz Rafi melakukan ruqyah ringan di halaman belakang. Angin tiba-tiba bertiup kencang, meski tak ada tanda hujan. Daun-daun beterbangan dan air kolam beriak hebat, seperti sedang mendidih. Rania yang melihat dari jendela berteriak, "Ma, dia muncul lagi." Semua menoleh. Di tengah kolam, samar, terlihat bayangan anak kecil berdiri di permukaan air. Bajunya compang-camping, rambut menutupi wajah, namun matanya, meski redup, menatap penuh harap. Ustadz Rafi tetap tenang. Suaranya lantang membaca ayat kursi. Air kolam bergolak lebih hebat, sampai tiba-tiba muncul suara tangis pelan dari dasar air. Suara anak perempuan, memelas dan menyayat hati. "Aku dingin sekali di sini." Lalu semuanya berhenti. Air kolam kembali diam. Angin terhenti, sunyi menyelimuti halaman. "Dia gak bermaksud jahat," kata Ustadz Rafi kemudian. "Dia hanya ingin ditemukan. Aku yakin jasadnya masih di bawah sana." Keesokan harinya, Pak Arman menghubungi pihak kepolisian. Awalnya mereka tidak menanggapi serius, tapi setelah mendengar cerita lengkap, terutama dari Ustadz yang ikut mendampingi, akhirnya 2 petugas datang membawa alat penyelam ringan. Mereka menurunkan air kolam secara perlahan. Butuh waktu beberapa jam hingga dasar kolam terlihat. Di situ
tampak bagian lantai yang sedikit berbeda warna, seperti pernah disemen ulang. Petugas mulai memecah bagian itu menggunakan palu kecil. Tak sampai 5 menit, bau menyengat keluar dari celah retakan. Bau busuk bercampur anyir menembus masker yang mereka pakai. Salah satu petugas menelan ludah. "Pak, di bawah sini ada sesuatu." Ketika sebagian semen terbuka, mereka menemukan tulang kecil, lalu potongan kain yang sudah lapuk. Tak salah lagi, itu kerangka anak-anak. Bunita menjerit histeris dan langsung pingsan. Rania memeluk ayahnya sambil menangis ketakutan. Pak Arman berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke dasar kolam, ke arah kerangka kecil yang kini terpapar sinar matahari sore. Di sekitar tulang itu masih ada jejak gelang karet berwarna merah muda. Mungkin milik gadis kecil yang pernah berenang di sini sebelum hidupnya direnggut dengan cara yang kejam. Polisi segera menutup area itu dan melakukan olah TKP. Dari hasil awal, mereka memastikan tulang-tulang itu memang sudah tertanam belasan tahun. Ustadz Raffi yang ikut menyaksikan hanya menggeleng pelan. "Saya sudah menduganya," katanya. "Anak itu korban. Dia dikubur di sini setelah dijadikan tumbal." Pak Arman menatapnya lemah. "Tumbal? Maksud Ustadz?" Ustadz Raffi menatap langit yang mulai gelap. "Rumah ini dulu milik kelompok sesat. Mereka menganggap air adalah perantara antara dunia manusia dan dunia bawah. Dan anak perempuan itu dipilih sebagai persembahan agar roh penjaga tetap tenang." Bunita menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, jadi kolam ini kuburan?" Ustadz Raffi mengangguk pelan. "Ya, kuburan yang dijaga agar tak pernah ditemukan." Malamnya, setelah semua petugas pergi, rumah terasa hampa. Kolam kini setengah kosong, tapi hawa di sekitar masih pekat. Rania, meski ketakutan, berbisik pada ibunya sebelum tidur. "Ma, aku dengar dia tadi bilang, 'Terima kasih.'" Bunita menatap wajah anaknya, lalu menutup matanya. Entah kenapa, malam itu udara di rumah terasa ringan, seolah beban panjang baru saja diangkat. Namun, keesokan harinya, mereka akan tahu bahwa kisah ini belum berakhir, karena arwah gadis kecil itu belum sepenuhnya pergi. Sejak ditemukannya kerangka kecil di bawah kolam renang, suasana rumah keluarga Pak Arman sangat berubah. Meski polisi telah mengangkut sisa jasad itu untuk pemeriksaan forensik, hawa aneh di rumah itu masih terasa, seperti jejak kesedihan yang enggan pergi. Bunita tak lagi berani mendekat ke halaman belakang. Kolam yang kini kosong tanpa air terlihat seperti lubang besar yang menganga, seolah masih menyimpan rahasia yang belum selesai. Setiap malam ketika
lampu taman menyala redup. Bayangan air masih memantul di dinding. Padahal kolam itu sudah kering. 2 hari kemudian, pihak kepolisian datang lagi. Seorang perwira muda bernama Pak Reza menemui Pak Arman di ruang tamu. Hasil forensik sudah keluar, katanya sambil membuka map coklat. Tulang yang ditemukan memang benar milik anak perempuan berusia sekitar 8 tahun. Dari catatan lama, kami menduga dia korban hilang di tahun 2009. Namanya Mira Ayuning Tias. Bunita menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Mira? Ya, lanjut Pak Reza. Kasusnya dulu ditutup karena tak ditemukan bukti. Tapi sepertinya akan kami buka kembali. Pak Arman mengangguk pelan. Kalau begitu, kami bersedia bantu apapun. Namun, begitu petugas itu pergi, keheningan panjang menyelimuti rumah. Nama Mira terus terngiang di kepala Bunita. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi kolam yang sudah terisi air lagi. Airnya biru jernih, tapi di bawahnya tampak bayangan seorang anak kecil duduk di dasar sambil memeluk lututnya. Bunita berlutut di pinggir kolam. Siapa kamu, nak? Tanyanya lembut. Anak kecil itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat, namun matanya bening. Ia tersenyum tipis dan berkata pelan, "Namaku Mira, Bu. Aku mau pulang." Tiba-tiba air kolam berubah merah dan suara jeritan menggema dari bawah permukaan. Bayangan-bayangan hitam muncul di sekeliling, seperti orang-orang mengenakan jubah panjang, berbaris melingkar. Salah satu dari mereka berbisik. Suaranya berat dan bergema. "Jangan ganggu ritual suci kami." Bunita terbangun dengan keringat dingin membasahi leher. Nafasnya memburuh, dan ketika ia melihat ke arah jendela, ia yakin ada sosok kecil berdiri di luar, menatap dari arah kolam. Keesokan paginya, Bunita menceritakan mimpinya kepada Pak Arman dan Ustadz Rafi yang datang kembali untuk menuntaskan doa di rumah itu. "Ritual suci," gumam Ustadz Rafi. "Berarti arwah anak itu tidak hanya jadi korban. Ia dijadikan bagian dari perjanjian gelap." Pak Arman menatap Ustadz itu lekat-lekat. "Apa mungkin masih ada sisa semacam ikatan di tempat ini?" "Bisa jadi. Biasanya roh korban seperti itu tidak bisa tenang sebelum semua yang terlibat diungkap. Tapi saya rasa dia tidak mau menakuti. Dia hanya ingin menunjukkan kebenaran." Sore itu, Rania menemukan sesuatu yang aneh. Saat ia duduk di dekat taman belakang, tepatnya di dekat pipa kolam, ia melihat sebuah kotak kecil
terpendam separuh di tanah. Kotak kayu itu rapuh, berdebu, dan terkunci dengan tali kawat. Dengan hati-hati, ia membawanya ke dalam rumah. "Yah, Ma, aku nemuin ini di dekat kolam," katanya polos. Pak Arman menatap benda itu dengan curiga. Mereka mulai membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat foto lama seorang anak kecil, berambut kuncir dua dan memakai gaun putih. Di balik foto itu tertulis, "Mira Ayuning Tias, cahaya untuk dunia." Ada juga sebuah buku kecil lusuh, berisi tulisan tangan aneh, campuran bahasa Indonesia dan huruf simbol seperti mantra. Di halaman pertama tertulis, "Upacara peralihan air. Pengorbanan suci harus dilakukan sebelum bulan mati. Anak yang murni, lahir tanpa noda, akan membuka jalan menuju cahaya abadi." Bunita langsung menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ya Allah, mereka benar-benar melakukannya. Ustadz Raffi yang ikut membaca hanya mengangguk pelan. Sekte cahaya laut. Mereka percaya bisa memperoleh kekuatan melalui pengorbanan anak yang dipersembahkan ke air. Ini jelas perbuatan syirik besar. Malam harinya, rumah kembali sunyi. Angin berhembus pelan, tapi di sela-sela suara malam, terdengar bisikan lembut dari arah taman belakang. Rania yang terbangun mendengar suara itu dengan jelas. "Terima kasih sudah menemukan aku." Ia bangun perlahan, membuka tirai, dan melihat Mira berdiri di tepi kolam, memakai gaun putih yang kini tampak bersih dan bersinar lembut. Rambutnya terurai, wajahnya tenang, dan senyumnya hangat. Rania tak takut. Ia melangkah ke jendela sambil berbisik, "Kamu sudah gak sedih lagi ya?" Mira menatapnya, matanya penuh damai. "Aku sudah bisa lihat cahaya, tapi mereka masih di sini." "Mereka?" Rania bingung. Tiba-tiba dari arah taman, angin bertiup kencang, membuat daun-daun berputar seperti pusaran. Di bawah cahaya lampu taman, bayangan hitam panjang muncul di tanah, berbaris melingkar mengelilingi kolam, seperti orang-orang berjubah yang pernah dilihat Bunita dalam mimpi. Rania menjerit memanggil orang tuanya. Bu Nita dan Pak Arman segera berlari keluar, dan mereka pun menyaksikan kolam yang kering itu kini kembali bergelombang, meski tanpa air. Di tengah pusaran udara, terdengar suara berat dan dalam. "Kau membuka segel kami." Ustadz Raffi segera membaca ayat suci keras-keras. Suaranya menggema di antara raungan angin. Bayangan-bayangan itu berteriak marah, tapi semakin lama semakin memudar. Di saat yang bersamaan, sosok Mira menatap mereka satu persatu, tersenyum. Lalu ia berkata, "Terima kasih, tolong kuburkan aku di tempat yang seharusnya." Lalu ia lenyap perlahan bersama bayangan hitam yang akhirnya hilang terbawa angin. Malam itu, setelah keadaan kembali tenang,
Keluarga itu duduk di ruang tengah dalam diam. Rania memeluk ibunya, sementara Pak Arman menatap keluar jendela. Kolam renang itu kini benar-benar mati. Tak ada pantulan, tak ada kilau, hanya permukaan semen yang retak di sana sini. Dia cuma mau dipulangkan, ucap Bu Nita pelan. Ya, jawab Ustadz Rafi. Dan sepertinya dia ingin bapak ibu yang melakukannya. Keesokan paginya, keluarga itu memutuskan mengikuti kata hati. Mereka meminta izin polisi untuk mengurus pemakaman jasad Mira dengan layak. Setelah izin turun, mereka membawa kerangka kecil itu ke pemakaman umum, tepatnya di bawah pohon angsana besar yang rindang. Bu Nita menyiapkan kain putih, Rania membawa bunga melati, dan Pak Arman menunduk diam saat tanah perlahan menutupi peti kecil itu. Saat doa dibacakan, angin lembut berhembus dan harum melati menyebar di udara. Rania mengusap air mata di pipinya sambil berbisik, "Selamat tidur Mira." Malam itu rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada bisikan, dan tidak ada tangisan. Namun menjelang tengah malam, Rania bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di tepi kolam yang kini tampak indah. Airnya jernih dan di dasar terlihat cahaya lembut. Mira muncul lagi, mengenakan gaun putih yang bersih, berjalan di atas air dengan langkah ringan. "Sekarang aku udah tenang," katanya tersenyum. "Terima kasih sudah bantu aku pulang." Rania mendekat, ingin memeluk Mira, tetapi tubuh Mira perlahan memudar, menjadi butiran cahaya kecil yang menari di udara, lalu naik ke langit malam. Sudah 3 minggu berlalu sejak keluarga Pak Arman memakamkan jasad kecil bernama Mira Ayuning Tias. Rumah mereka kini terasa lebih hidup. Burung-burung kembali datang ke taman. Udara pagi terasa segar. Dan malam-malam yang dulu dingin kini terasa lebih hangat oleh kehadiran damai yang sulit dijelaskan. Kolam renang di halaman belakang kini telah dikeringkan dan ditutup dengan papan kayu. Bukan karena takut, tapi karena mereka semua sepakat biarlah tempat itu beristirahat. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota, Pak Arman duduk di kursi taman, menatap sisa-sisa kolam. Ia teringat bagaimana semuanya bermula. Rumah baru, tawa Rania, lalu ketakutan yang perlahan menyergap tanpa alasan. Kini semuanya sudah usai. Ada rasa lega, tapi juga sedih yang menggantung lembut di dada. "Ya, Mira sudah di surga ya?" Suara kecil Rania memecah lamunannya. Pak Arman menatap anaknya dan tersenyum. "Iya nak, dia udah tenang sekarang. Kita sudah bantu dia pulang." Rania menatap langit senja yang keemasan. "Aku mimpi dia tadi malam ya." Dia senyum, bilang makasih. Terus dia kasih aku bunga melati. Pak Arman
tersenyum lembut. Berarti dia bahagia. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang keluarga sambil menikmati teh hangat. Hujan rintik-rintik turun di luar, menimbulkan bunyi lembut di atap. Suasana begitu tenang, sampai tiba-tiba listrik padam. Semua lampu mati, hanya cahaya petir sesekali menerangi ruangan. Rania memeluk ibunya. "Ma, mati lampu." "Tenang nak, ayah nyalakan lilin dulu," ujar Pak Arman sambil berjalan ke arah dapur. Begitu lilin menyala, Bunita menatap ke arah jendela belakang, ke arah bekas kolam. Hatinya mendadak bergetar. Di luar sana ada cahaya lembut yang berpendar di atas papan penutup kolam. Cahaya itu berbentuk bulat, hangat seperti lentera yang melayang perlahan di udara. "Man, kamu lihat itu," bisik Bunita pelan. Pak Arman menghampiri jendela dan menatap lama. Rania ikut berdiri di samping mereka. "Itu kayak cahaya di mimpi aku, Ma." Lalu dari arah luar terdengar suara tawa kecil yang sangat lembut, seperti anak kecil yang sedang bermain air. Tawa itu tidak menyeramkan, tapi justru menenangkan. Cahaya itu semakin lama semakin tinggi, melayang perlahan ke langit malam, sampai akhirnya lenyap di antara bintang-bintang. Air mata Bunita jatuh tanpa sadar. Ia tersenyum kecil. Dia benar-benar pulang. Beberapa hari kemudian, polisi kembali datang, membawa kabar. Dari penyelidikan, ternyata rumah itu dulu pernah dipakai oleh sekte sesat yang sudah dibubarkan diam-diam. Beberapa anggotanya sudah meninggal, sisanya hilang tanpa jejak. Namun bagi keluarga Pak Arman, kebenaran itu tak lagi menakutkan. Yang mereka tahu, satu jiwa kecil telah menemukan jalan pulangnya. Musim berganti. Kolam yang dulu angker kini telah diubah menjadi taman kecil. Di tengahnya tumbuh bunga melati dan mawar putih. Di sebuah batu besar di sudut taman, Pak Arman menempelkan prasasti sederhana yang bertuliskan, "Untuk Mira Ayuning Tias, cahaya kecil yang akhirnya menemukan rumahnya." Setiap pagi, Bunita menyiram tanaman itu, dan Rania selalu menaruh bunga segar di sana. Kadang, ketika embun masih menempel di daun, mereka mencium wangi melati yang lebih kuat dari biasanya. Dan mereka tahu itu adalah Mira yang hadir sebentar hanya untuk menyapa. Namun malam-malam tertentu, sekitar setahun setelah kejadian itu, Rania yang kini sudah beranjak remaja duduk di balkon kamarnya, menatap taman di bawah. Angin berhembus pelan, membawa suara seperti bisikan lembut. "Terima kasih dan jangan lupakan aku." Rania tersenyum, menatap langit yang penuh bintang. "Tidak, Mira, aku gak akan lupa," katanya pelan. Dan pada detik itu juga, sinar kecil melintas di langit, seperti bintang jatuh, tapi
sangat berbeda. Sinar itu berhenti tepat di atas bekas kolam renang, berpendar seolah memberi salam terakhir, lalu menghilang di balik awan malam. Pagi harinya, Rania menemukan satu hal yang membuatnya terdiam lama. Di atas batu prasasti, tempat mereka menulis nama Mira, kini tumbuh bunga melati tunggal yang belum pernah ada sebelumnya. Putih sempurna dan mekar di tengah embun pagi. Harum sekali. Bu Nita yang melihat hanya tersenyum dan berbisik lirih. Dia bahagia sekarang. Beberapa tetangga yang baru pindah ke area itu sering memuji taman mereka. "Wangi sekali bunganya ya Bu," kata salah satu ibu muda suatu hari. Bu Nita hanya tersenyum. "Iya, melati ini sangat berbeda. Harumnya menenangkan." Namun yang tidak mereka sadari, mereka tidak tahu ada kisah di baliknya. Tentang rumah yang dulu menyimpan rahasia kelam. Tentang kolam yang dulu menjadi kuburan. Dan tentang seorang anak kecil bernama Mira yang pernah terjebak di dalam kesunyian. Kini sunyi itu telah berganti menjadi kedamaian. Pada suatu malam yang tenang, Rania memandangi taman dari balik jendela. Bulan purnama menggantung indah, dan di bawah sinarnya, ia seolah melihat bayangan Mira berdiri di antara bunga melati. Ia tersenyum, lalu berjalan menjauh dengan langkah ringan. Tidak ada ketakutan, tidak ada tangisan, hanya rasa damai yang mengalir lembut, seperti air yang kembali ke muaranya. Rumah itu kini dikenal di lingkungan sebagai Rumah Cahaya Melati. Orang-orang bilang siapapun yang tinggal di sana akan hidup tentram, rezekinya lancar, dan rumahnya selalu harum setiap malam Jumat. Tak ada yang tahu bahwa di bawah taman yang indah itu dulu pernah ada kolam renang yang menyimpan rahasia kelam. Rahasia seorang anak kecil yang menunggu untuk pulang. Namun keluarga Pak Arman tahu. Mereka tahu cinta dan doa bisa mengembalikan kedamaian. Bahkan untuk jiwa yang telah lama terperangkap di bawah air. Dan setiap kali wangi melati tercium lembut di udara malam, mereka tersenyum. Karena tahu Mira masih menjaga mereka dengan damai.